Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Putri di sini. Today we will discuss about to answer of tryout ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan tryout lalu, yaitu dalam subbab literasi bahasa Inggris ya. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 1 sampai 7 di sini teman-teman sudah diberikan kedua teks yang berbeda. Boleh teman-teman baca sendiri ya untuk ketentuan teksnya. Kita langsung aja kepada soalnya. Number 1, which states the similarity of the information content of the two texts. Oke, di sini pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang sama atau mirip ya dengan informasi kedua teks di atas. Oke ya, di sini udah kakak tandain teman-teman ya. Bisa kalian baca. Di teks 1 di sini kakak tandain, legs are a good source of prebiotic and prebiotic are important to get health. And then ada juga legs are part of the allium plant family and allium vegetables are known to have cardiovascular health benefits. Oke, itu di teks 1. Sedangkan di teks 2-nya kakak juga sudah tandain ya teman-teman di sini. The leg was seen as a healthy and virtuous plant. It was the originally health food, high in fiber, good for purging the blood, keeping colds at bay, and healing wounds. Oke ya, jadi kedua teks ini dengan sangat jelas dia membeberkan atau menjelaskan mengenai benefit daripada si legs ini. Oke teman-teman, apakah legs itu? Ya, legs adalah daun bawang ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira manakah opsi yang paling tepat mengenai pernyataan yang sudah sesuai? Ya, betul teman-teman ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Consuming legs is good for blood vessel and rich of fiber ya. Tadi sesuai sama pernyataan yang sudah kakak tandai ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 2. According to the text, what did the middle-aged woman who was curious about their future husband whom they saw in their dream? Oke, teman-teman, berdasarkan teks 2 apakah yang dilakukan seorang wanita remaja ya yang penasaran mengenai suami masa depan mereka yang mereka lihat dalam mimpi. Oke, teman-teman, jadi apa sih yang mereka lakukan? Kita bisa lihat dan cari jawabannya di teks 2 ya, teman-teman. Di sini udah kakak tandain. Di sini ada pada kalimat terakhir paragraf kedua. During this period, the leg also acquired mystic virtues. It was claimed that girls who slept with a leg under their pillow on St. David's Day will see their future husband in their dreams. Oke, katanya mereka menaruh daun bawangnya di bawah bantal mereka ya teman-teman. Apakah ada jawaban tersebut? Yaps, ada ya teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, puts legs under their pillow. Oke, good. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 3. Which of the following is an opinion from text 1? Oke, kira-kira manakah opini yang termasuk ke dalam opini pada teks 1? Kita langsung lihat aja teman-teman pada opsinya. Oke, kita lihat yang A. Legs are part of the allium plant family. Dia adalah sebuah fakta ya teman-teman, bukan sebuah opini. Yang B. Probiotics are the food for probiotics. Fakta atau opini? Fakta ya teman-teman. Lalu yang C, probiotics are living microorganism. Apakah fakta atau opini? Fakta ya teman-teman. Lalu yang D, however, while all probiotics are fiber, not all fiber is considered prebiotic. Oke, kira-kira dia fakta atau opini teman-teman? Ya, dia adalah sebuah opini ya teman-teman, karena pernyataan ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kita lihat lagi jawaban satunya yang E. For example, recent study published by the National Institute of Health found evidence which suggests that a higher intake of allium vegetable was associated with 64% reduced risk of cardiovascular outcomes. Nah, di sini kan sudah dibuktikan ya teman-teman, sudah mendapatkan datanya. Berarti yang E adalah fakta. Jadi, yang opini adalah yang opsi yang D ya, teman-teman. Oke, kita tandain. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 4. The word cure in text 2 is the closest meaning to. Oke, apakah teman-teman ada yang tahu what the meaning of cure? Ya, cure artinya adalah menyembuhkan ya, disembuhkan kayak gitu.
Kira-kira sinonimnya mana teman-teman? Closest in meaning adalah makna yang mendekati. Ya, sinonimnya adalah yang C ya teman-teman, remedy. Dia artinya sama-sama menyembuhkan ya. Oke, yang C ya. Oke. Next lagi kita ke nomor 5 teman-teman. In paragraph 5 of text 2, there is a statement extraordinary qualities were claimed for it. The word it refers to. Oke, di sini pertanyaannya adalah kata it ini merujuk pada siapa teman-teman? Kita lihat ya di kalimatnya langsung. Ada di paragraf kelima teks kedua. Sorry. Oke. Oke, yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Oke. Nah, untuk mencari tahu kata it ini merujuk pada siapa, kita lihat kalimat sebelumnya ya teman-teman. Di sini dia bilang, during the Middle Ages, when Saint David was alive, the lake was seen as a healthy and fertile plain. Lalu baru masuk ke kalimat yang extraordinary qualities were claimed for it. Nah, kira-kira kata it ini merujuk pada siapa? Kita lihat kalimat yang tadi, yang sebelumnya, kira-kira merujuk atau ngomongin tentang apa teman-teman? Iya, betul ya. Dia ngomongin mengenai si lake tersebut. Jadi kata it-nya merujuk pada lake ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 6. Which statement does the author inform that lake were once used as the identity of a group? Oke, kira-kira statement mana yang penulisnya informasikan bahwa daun bawang menjadi sebuah identitas dari suatu grup? Kita lihat teman-teman di sini udah kakak tandain ya. Oke, yang warna kuning ini kita lihat legend has it that in 640 ED, the Briton king Cadwallader and his men were engaged in battle with invading Saxons. To distinguish themselves from the enemy, the Welsh wore lakes in their hats and subsequently gained a great victory over their opponents. Oke ya teman-teman, dari kalimat ini kita bisa tentuin langsung jawabannya. Kita lihat ke opsinya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini opsi yang sesuai dengan apa yang sudah ada dalam pernyataan di teksnya. Di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. To distinguish themselves from the enemy, the Welsh wore lakes in their hats and subsequently gained a great victory over their opponents ya. Yang B ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Which statement show the author in text 1 show data from an institution regarding the function of lakes. Teman-teman, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah data yang ditunjukkan pada teks 1 ya teman-teman. Kita lihat apakah ada data yang ditunjukkan pada teks 1. Ya, di sini udah kakak tandainnya yang warna kuning ya teman-teman. For example, recent study published by National Institute of Health found evidence which suggests that a higher intake of alien vegetables associated with a 64% reduced risk of cardiovascular outcomes. Oke, dari kalimat tersebut manakah opsi yang tepat berarti teman-teman? Ya, betul ya. Opsi yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Good. Oke, yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 8 dan seterusnya. Oke, di sini untuk nomor 8 sampai nomor 14 teman-teman diberikan sebuah tweet ya. Di sini tweet mengenai how to get sound sleep night prior to rest day ya. Bagaimana untuk mendapatkan tidur nyenyak ya. Oke, kita lihat langsung ke pertanyaannya. Number 8, the word tremendous and treat rocket pose is closest in meaning to. Oke, di sini apakah teman-teman ada yang tahu what the meaning of tremendous? Oke, arti dari tremendous adalah sangat ya teman-teman, yang dimana maknanya mirip mengenai dengan ini ya, severe ya, yang D ya teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Whose answer on the thread are the same as John regarding suggestion for meditation? Oke, kita cari di teksnya ya teman-teman. Kata kuncinya adalah meditation ya. Kita lihat apakah ada kata-kata meditation pada thread ini. Oke, teman-teman, kita bisa lihat ya di sini di Gary Boyd 3 ada kata meditation. Daily meditation for 3 years has helped my sleep immensely ya. Sini kakak tandain dulu, berarti dari Gary Boyd 3 ada. Kita cari lagi apakah ada lagi. Oke, ada lagi di pendapatnya John ya teman-teman. I do meditation for sleep on an app for 10 minutes and it works really well. Oke ya, di sini berarti ada dari John dan ada dari Gary Boyd 3. Oke, kira-kira opsinya apakah ada? Oke, di sini nggak ada John ya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Gary Boyd 3 yang E ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 10. Which is the following the problem state at the beginning of the thread? Oke, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah apa masalah yang ditunjukkan atas mulanya thread ini. Oke, tadi udah ditunjukin ya. Threadnya adalah tentang bagaimana cara tidur yang nyenyak ya. Berarti thread di situ ditulis oleh penulisnya untuk bertujuan meminta solusi ya dan saran untuk membantu tidur nyenyak. Oke, berarti kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya teman-teman? Betul ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ask for advice ya, meminta saran without side effect, tanpa efek samping for dealing with sleep difficulties before rest day. Untuk untuk berdamai dengan tidur yang susah sebelum hari ya, rest day, hari yang padat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 11. Wannabe fasters respond to three rockets post to inform. Oke, berarti kita coba cek respon dari wannabe fasters ya. Kita lihat di teksnya. Oke, di sini wannabe faster, one of my friends and one of the fastest triathletes I have ever known always ate a plate of ribs and 2 beers the night before a race. Bla 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 ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Pokoknya di sini dia menceritakan mengenai pengalaman orang-orang yang dia kenalnya mengenai masalah yang ditanyakan pada threadnya. Ya, teman-teman, kita lihat opsinya apakah ada yang sesuai. Oke ya, di sini ada jawaban yang sesuai yaitu yang B ya teman-teman. The story of his friends to get a good night's sleep before rest day ya. Jadi dia menceritakan cerita dari teman dekatnya mengenai tidur yang nyenyak sebelum rest day ya. Jadi jawabannya yang B ya, karena tadi si wannabe faster menceritakan pengalaman mengenai orang-orang yang dia kenal. Oke, next lagi teman-teman nomor 12. What is the tone of Littlefoot's pose? Oke, kira-kira apa tone-nya, nadanya dari Littlefoot's pose ya. Kita lihat pada Littlefoot ya, kita cek. Oke, ini dari Littlefoot ya. I take melatonin to help. I would also suggest putting any screens down several hours prior to going to bed and reading a book versus watching TV. But easier said than done. Oke ya, teman-teman, di sini ada kata but easier said than done. Tapi lebih mudah berbicara daripada melakukannya. Yang dimana di sini berarti dia maknanya masih ada keraguan ya teman-teman dalam memberikan saran. Oke, apakah ada jawaban keraguan? Ada ya teman-teman, jawabannya adalah yang A ya, hesitant, artinya adalah ragu ya, masih ada keraguan di situ. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 13. Who suggest try taking sleeping pills at a dose below the recommended dose? Oke, kira-kira siapa yang menyarankan untuk meminum sleeping pills ya dengan dosis yang disarankan? Oke, kita lihat apakah ada yang menyarankan seperti itu teman-teman.
Oke, ini ada ya di Z's did ya, sorry. Di sini dia bilang kalau dia take sleeping tablet ya. I don't take them for any other time. Bla 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 bla. Jadi dia meminum sleeping tablet untuk memiliki tidur yang nyenyak ya katanya teman-teman. Before freezing day. Berarti jawabannya yang tepat yang menyarankan adalah Z did ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Kita next lagi teman-teman ke nomor 14. This used to be a problem for me when I was pacing 5 to 8 marathons a year. The word this in Sharon's MCN's post refers to ya. This used to be a problem. This used karena tadi tweetnya membicarakan mengenai susahnya tidur yang nyenyak ya teman-teman. Berarti kata this ini mengacu pada tidur yang nyenyak ya teman-teman. Susahnya dapat tidur yang nyenyak. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang E ya teman-teman, yang difficulty getting enough sleep ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Oke, for number 15 until 20, di sini teman-teman diberikan dua teks lagi ya. Boleh teman-teman baca sendiri teksnya. Kita langsung aja ke soalnya. Number 15. After reading the two texts, we can conclude. Setelah membaca kedua teksnya, kita bisa simpulkan apa teman-teman? Oke, kita coba cek teksnya terlebih dahulu ya. Oke, coba kita cek ya teman-teman dari teks 1. Di sini udah kakak tandain poin-poin pentingnya. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, ini belum kakak tandain sepertinya ya. Kita lihat kalimat pertamanya aja. Journaling has been a popular and effective tool in psychotherapy for decades due to its effectiveness in helping people express their emotions. Ya, di sini manifesting journaling is a category of therapeutic journaling that can help you identify your current obstacles to success and inspire you to overcome them. Ya, berarti di sini teks 1 dia fokusnya membicarakan bahwa si journaling ini bisa memberikan dampak positif ya teman-teman terhadap diri kita sendiri, oke, terhadap kesehatan mental kita ya. Tapi di teks 2 kita bisa lihat teman-teman di paragraf satunya, people tend to only highlight the pro to journaling because they believe there are no cons as a result. Nevertheless, there are a few cons to journaling that can mentally affect people since keeping a journal requires other lifestyle change that people do not do ya. Di sini katanya orang-orang lebih banyak meng-highlight atau menyoroti pro dari journaling, padahal sebenarnya dia juga bisa menjadi kontra, katanya gitu ya teman-teman intinya. Tapi kita lihat teman-teman di paragraf akhirnya ya, overall journaling helps an individual so long as other part of their life are undergoing healthy change to maximize its benefits ya. Jadi tergantung ya teman-teman, journaling ini bisa menjadi pro atau kontra tergantung dengan kita yang melakukan journaling tersebut ya. Oke, kita lihat pada opsinya kira-kira manakah yang paling tepat teman-teman? Ya betul ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Journaling has benefits for mental health ya. Journaling memiliki manfaat terhadap kesehatan mental, but it needs to be done properly. Tapi dia harus dilakukan dengan proper ya. Karena kalau nggak proper, malah dia akan menjadi bumerang tersendiri. Dia akan menjadi kontra terhadap diri kita. Oke, jadi jawabannya yang D. Itu yang bisa kita simpulkan dari teks tersebut ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 16. The ultimate purpose for writing text 2 is to. Oke, pertanyaannya adalah tujuan dari penulisan teks 2 adalah untuk apa? Kita tadi udah baca ya teman-teman. Di sini katanya dalam teks 2 dia membicarakan terlalu banyak orang yang membicarakan tentang pro terhadap journaling, tapi sebenarnya ada
kontranya. Nah, berarti di sini pada teks 2 dia mau menunjukkan negative impact of journaling ya, and how to solve them. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, nomor 17. What is the relation between the two texts? Apakah hubungan dari kedua teks tersebut? Oke, karena tadi kita udah baca beberapa poin penting dari kedua teksnya, harusnya kita sudah bisa menentukan ya teman-teman jawabannya yang mana. Oke, betul ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Text 1 describe the benefit of journaling along with research evidence, and several disadvantages of journaling are mentioned in text 2 ya. Jadi teks satunya dia membahas mengenai manfaat journaling disertai bukti penelitian, dan di teks 2 dia membahas mengenai beberapa dampak positif dan negatif journaling beserta solusinya. Jadi yang tepat adalah yang B ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 18. According to the two texts, information about journaling help overcome the causes of stress in. Berdasarkan kedua teksnya, kira-kira mana informasi yang menyatakan bahwa journaling ini bisa membantu menghadapi stres ya. Kita bisa balik lagi ke teksnya. Di sini udah kakak tandain ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di teks 1 paragraf ketiga. Research indicates mindful can have numerous benefits including reducing stress, rumination, emotional reactivity, and increased working memory, cognitive flexibility, and focus ya. Kita bisa lihat di situ ada reducing stress. Oke, sedangkan di teks 2 kita juga bisa temukan di paragraf ketiga ya teman-teman. Di sini yang udah kakak tandain, by seeing yourself, it can help pinpoint stress source that need more attention to cope with. Jadi di sini kedua teks yang menjelaskan mengenai si journaling ini bisa membantu mengatasi stres ada di paragraf ketiga ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, text 1 and 2 paragraf 3. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor selanjutnya. Which of the following best restate the statement? For those with inflated egos, journaling might also make one obsessed, and they may become obsessive over negative self that have happened. In text 2 is, di sini yang ditanyakan adalah kira-kira kalimat mana yang bisa menyatakan ulang kalimat yang ada dalam pertanyaan tersebut. Teman-teman, self-obsessed artinya adalah seorang semakin tertarik pada dirinya dan kegiatannya sendiri ya, yang dimana dia berdampak negatif bagi orang yang memiliki ego tinggi. Jadi ketika journaling menjadi kegiatan obsesi pada dirinya, dia lebih obses terhadap dirinya sendiri daripada mengatasi pikiran negatifnya ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita baca, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. For people with high egos, journaling will make them more interested in their own activities rather than overcoming their negative self ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki ego tinggi, journaling bisa membuat mereka malah lebih menarik dirinya sendiri ya, daripada mengatasi pikiran negatifnya. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir. Di sini pertanyaannya adalah according to the two texts, which of the following show that mindfulness can occur while journaling? Kita coba cek pada para teks 1 dan teks 2 ya teman-teman. Di sini udah kakak tandain di teks 1 yaitu yang ini di paragraf ketiga kalimat pertama, focusing closely on the pen in your hand while tuning into yourself and feelings puts you in a mindful state. Itu di teks 1, sedangkan di teks 2 di sini juga sudah kakak tandain yang ini ya, paragraf 3 juga. By seeing yourself, it can help pinpoint stressors that need more attention to cope with.
Oke, kita lihat manakah opsi yang paling tepat. Ya, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. When you focus, write what you think and feel ya. Jadi ketika kita fokus dan menuliskan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, usai sudah 20 soal kita bahas pada pertemuan kali ini. Kakak harap kalian cukup paham mengenai apa yang telah kakak jelaskan tentang pembahasan literasi bahasa Inggris TO kali ini. Cukup sekian, enough for this lesson today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.